Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kembali lagi di channel kami, yaitu channel Lebah Muslim, channel yang membahas seputar dunia Islam. Pada video kali ini kami akan membahas sahabat Nabi yang mulia, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, dan 104 kata-kata bijak beliau. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe, like, and share video kami. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah yang keempat. Sayyidina Ali merupakan pemuda pertama dari kalangan kaum Quraisy yang masuk Islam. Beliau juga yang menggantikan posisi Rasulullah SAW di tempat tidurnya saat Nabi SAW hijrah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sekaligus menantu Rasulullah SAW karena dinikahkan dengan putri kesayangan Nabi SAW, yakni Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang sangat-sangat sederhana kehidupannya. Beberapa kalangan ulama berpendapat bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun ke-10 sebelum Nabi SAW memulai kenabiannya, atau pada sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Pada saat lahir, sebenarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib, yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah SAW tidak begitu menyukai nama tersebut, dan beliau SAW menggantinya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khulafa ar-Rasyidin. Setelah peristiwa terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah layaknya pimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali radhiyallahu anhu saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi, antara lain menghapus nepotisme dan memperluas pengaruh Islam ke dunia luar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat saat usianya menginjak 63 tahun, dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarij atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, sudah tentunya kita harus mengetahui sejarahnya, dan yang lebih penting daripada itu semua, meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah ayah dari 2 orang cucu kesayangan Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kedua cucu beliau ini adalah pemimpin para pemuda di surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3791. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin, sungguhnya Nabi SAW telah berjanji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali ia seorang mukmin, dan tidak ada yang membenciku kecuali ia seorang munafik. Hadis riwayat Muslim nomor 249. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberi gelar karamallahu wajhah karena 2 alasan. Yang pertama, wajahnya tidak pernah bersujud kepada selain Allah sejak sebelum memeluk Islam. Yang kedua, mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, lebih-lebih milik orang lain. Walaupun beliau sedang istinja, beliau berusaha memalingkan wajahnya untuk tidak sampai melihat kemaluannya. Sebagaimana diketahui, radhiyallahu anhu itu doa untuk semua sahabat Nabi, sedangkan karamallahu wajhah itu doa khusus untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena beliau belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Sahabat yang lain juga memiliki khususan tersendiri, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki gelar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab memiliki gelar Al-Faruq, sedangkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memiliki gelar Dzunnurain, yakni pemilik 2 cahaya. Dijelaskan dalam Hasiyah Buzairami bahwa gelar atau doa karamallahu wajhah disematkan pada Sayyidina Ali karena sama sekali beliau belum pernah bersujud pada berhala bersamaan Islamnya saat masih kecil. Wallahu alam bissawab. Sumber ini dinukil dari kitab Al-Bidayah wal Nihayah karya Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Berikut kata-kata bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Yang pertama, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Yang kedua, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengatakannya padamu. Yang ketiga, lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang bodoh berada di belakang lidahnya. Yang keempat, jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Yang kelima, kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Yang keenam, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Yang ketujuh, jadilah seperti bunga yang
memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Yang kedelapan, jangan membenci siapapun. Tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, hiduplah dengan rendah hati. Tak peduli seberapa banyak kekayaanmu, berpikirlah positif. Tak peduli seberapa keras kehidupan yang engkau jalani, berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Taklah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Kesembilan, orang yang cantik tidak selamanya orang baik, tapi orang yang baik selalu cantik. Yang kesepuluh, lepaskanlah segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Kesebelas, tubuh dibersihkan dengan air, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta dan air mata. Ke-12, jangan menganggap diamnya seorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Ke-13, jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Ke-14, orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Ke-15, diberkatilah dia yang kesalahannya sendiri mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain. Ke-16, sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya justru menjadi obat penyembuh. Ke-17, jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar terang. Ke-18, teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ke-19, aku tidak akan meninggalkan sunnah nabiku sallallahu alaihi wasallam demi kepentingan siapapun. Ke-20, sungguhnya firman Allah adalah obat bagi hati. Ke-21, memaafkan adalah kemenangan terbaik. Ke-22, lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian. Ke-23, jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan pernah mengumbar janji ketika sedang bergembira. Ke-24, ya Allah, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik daripada impianku. Ke-25, dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Ke-26, lebih baik mendengarkan musuh yang bijak daripada meminta nasihat dari teman yang bodoh. Ke-27, sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan, dan biarkan kebaikan yang telah kamu lakukan itu hanya diketahui olehmu. Ke-28, ada dua jenis manusia. Yang pertama, mereka yang mencari tapi tidak bisa menemukan, dan yang kedua, mereka yang menemukan tapi masih menginginkan yang lebih. Ke-29, jangan besarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkanmu, karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Ke-30, selalu ada cahaya bagi orang yang mau melihat. Ke-31, orang yang penuh harap akan terus mencari, sementara orang yang penuh ketakutan akan melarikan diri. Ke-32, yakinlah ada sesuatu yang menantimu. Telah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Ke-33, kemarahan itu seperti bola api, tapi jika kau menelannya itu akan lebih manis daripada madu. Ke-34, ucapan itu seperti obat, dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuhmu. Ke-35, tidak ada yang lebih menyakitkan hati daripada dosa. Ke-36, jika kamu ingin menguji karakter seseorang, maka hormatilah dia. Jika dia memiliki karakter yang bagus, dia akan lebih menghormatimu, namun jika dia memiliki karakter yang buruk, dia akan merasa dirinya paling baik dari semuanya. Ke-37, berhentilah membahas apa yang tidak kamu ketahui, dan membicarakan tentang apa yang tidak menjadi perhatianmu. Ke-38, betapa terhormatnya ilmu, karena orang yang tidak memilikinya mengatakan bahwa dia memiliki ilmu, dan betapa tidak terhormatnya kebodohan, karena orang yang memilikinya mengatakan bahwa dia tidak bodoh. Ke-39, banyak permasalahan pelik yang berhasil diselesaikan dengan sikap bermurah hati. Ke-40, ada dua cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan, entah itu di dalam hati seseorang ataupun dalam doa seseorang. Ke-41, sabar saat saja di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan. Ke-42, kehidupan ini tidak lain hanyalah seperti bayangan awan, mimpinya seorang yang tertidur. Ke-43, berikanlah perhatian dan bersikap baiklah kepada istrimu. Dia adalah bunga yang lembut, bukan budak rumah tangga. Ke-44, jagalah dirimu dari sifat marah, karena kemarahan itu dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Ke-45, aku akan terus bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaranku. Ke-46, berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Ke-47, abaikan rasa sakit, atau jika tidak maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Ke-48, kehidupan itu cuma 2 hari saja, 1 hari untukmu, 1 hari melawanmu, maka pada saat ia untukmu jangan bangga dan gabah, dan pada saat ia melawanmu bersabarlah, keduanya adalah ujian bagimu. Ke-49, seorang teman itu tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan. Yang pertama di saat membutuhkan, yang kedua di
di belakangmu, dan yang ketiga setelah kematianmu. Ke-50, tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri. Maka jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu, karena kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Rahasiamu itu adalah tawananmu yang jika dilepaskan itu akan membuatmu menjadi tahanan. Ke-51, jangan mengikuti mayoritas, tapi ikutilah jalan kebenaran. Hiduplah dunia ini layaknya seorang pengembara dan tinggalkan kenangan manis di belakangmu. Sungguhnya kita hanyalah tamu di sini dan setiap tamu harus segera pergi. Ke-52, jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakanlah pada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Ke-53, sungguh beruntunglah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera kehidupannya. Yang ke-54, balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik. Ke-55, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Ke-56, tubuh dibersihkan dengan air, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta dan air mata. Ke-57, ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi oleh nenek moyang. 58, jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah, jadilah manusia yang buruk dalam pandangan diri sendiri, dan jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Ke-59, jangan menasihati orang yang bodoh karena dia akan membencimu, akan tetapi nasihatilah orang yang berakal karena dia akan mencintaimu. Ke-60, pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Ke-61, selemah-lemahnya manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat, dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. Ke-62, jika ada kata-kata yang melukai hati, maka menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan ke hati agar tidak lelah hatimu. Ke-63, 3 macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam 3 situasi. Yang pertama, orang yang pemberani kecuali dalam situasi perang. Yang kedua, tidak diketahui orang yang menyabar kecuali ketika sedang marah. Yang ketiga, tidak diketahui sebagai teman kecuali ketika temannya sedang butuh. Ke-64, tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan lebih menyedihkan daripada kebodohan, tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan, dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. Ke-65, dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Ke-66, orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kepercayaan, yang kedua, cinta, dan yang ketiga, rasa hormat. Ke-67, sungguh wanita mampu menyembunyikan cintanya selama 40 tahun namun tak sanggup menyembunyikan cemburu meskipun hanya sesaat. Ke-68, angin tak berhembus untuk menggoyahkan pohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Ke-69, jangan pernah merasa kesepian di atas jalan kebenaran hanya karena sedikitnya orang yang berada di sana. 70, diam sampai engkau diminta untuk berbicara, lebih baik daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ke-71, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. 72, takwa adalah takut kepada Allah, melaksanakan segala sesuatu yang datang darinya, ridho dengan karunia-Nya walaupun sedikit, dan menyiapkan diri untuk menyambut kematian. Ke-73, orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya. Ke-74, bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Ke-75, teranglah amarah, sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis daripada itu. Ke-76, sungguhnya mengikuti hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran, dan panjang angan-angan dapat membuatnya lupa akhirat. 77, kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Ke-78, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tapi jangan menjadi orang yang kikir. Ke-79, jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Ke-80, barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Ke-81, 2 jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya, yakni pencari ilmu dan pencari harta. Ke-82, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ke-83, sifat pemarah adalah musuh utama akal. Ke-84, cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu ia akan menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti ia akan menjadi kekasihmu. Ke-85, dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Ke-86, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedangkan pengkhianatan yang paling keji yaitu pengkhianatan seorang pemimpin. Ke-87, aku tidak sebaik yang kau ucapkan, akan tetapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas dalam hatimu. Ke-88, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Ke-89, apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Ke-90, berfikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Ke-91, saat aku kehilangan harapan dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang engkau siapkan untuk kehidupanku jauh lebih baik daripada impianku. Ke-92, manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari
mencari teman, namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ke-93, apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Ke-94, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain itu mengucapkannya kepadamu. Ke-95, jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Ke-96, lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang yang bodoh berada di belakang lidahnya. Ke-97, jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Ke-98, seorang yang benar-benar kawan karib ialah yang menjaga kepentinganmu dikala engkau sedang berada jauh darinya. Ke-99, jangan mengucapkan kata-kata yang menertawakan pribadi seseorang walaupun engkau hanya menirukan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain. Yang ke-100, jangan membuat kecewa orang yang telah berbaik sangka terhadapmu, dan jangan melanggar hak saudaramu semata-mata disebabkan kau begitu yakin akan kuatnya hubungan dengannya. Seorang yang selalu kau langgar haknya tidak akan rela menjadi saudaramu. Ke-101, siapa yang memandang dirinya buruk maka dia adalah orang yang baik, dan siapa yang memandang dirinya baik dia adalah orang yang buruk. Ke-102, jangan kenali kebenaran berdasarkan individu-individu, akan tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri, otomatis kau akan kenal siapa di pihak yang benar. Ke-103, ketika ahlul hak, orang yang memiliki ilmu diam atas suatu kebatilan, maka mereka pelaku batilan akan menyangka bahwa mereka berada dalam kebenaran. Yang terakhir, orang yang terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Terima kasih telah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.